Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hafi dan teman saya Brady. Nama saya Diki Setiawan. Bang, siapa bang? Saya Oka Mustaqim. dan saya Rasta. Kami semua kelompok cermat ceria. Oke guys, sebelum ke materi kita membahas dulu tentang budaya sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Yang di belakang saya ini ada budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang artinya senyum itu harus seperti Yang suka berimajinasi terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, namaku Freya. sapa itu halo. Dan sopan itu harus saling menghargai. Santun itu harus saling menghargai. Terima kasih. Kompetensi kerja apa sih Kang yang sesuai dengan jurusan TOI? Oke, saya jelaskan di sini kompetensi yang sesuai dengan jurusan TOI. Yang pertama ada panel, ada PLC, dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk contoh ini ada panel listrik yang sudah saya lihat-lihat komponen-komponennya. Mungkin untuk yang lainnya nanti akan dijelaskan lagi di bagian-bagian yang lain. Thank you. Hey, selain belajar panel dan PLC di jurusan TOI juga belajar tentang pemrograman, membuat rangkaian sensor, dan membuat rancangan-rancangan seperti rangkaian-rangkaian yang akan digunakan di dunia kerja industri. Budaya kerja apa sih yang ada di industri? Cekidot. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari jurusan Informasi Industri sedang melaksanakan kegiatan P5, yakni wawancara job pekerjaan pada guru ataupun orang-orang yang berada di lingkungan jurusan. Saat ini kami berada dengan Pak Ibu sebagai guru teknik otomasi industri. Perkenalkan, nama saya Ibu Prastowo. Saya guru di jurusan Teknik Otomasi Industri. Saya mulai bekerja di sini tahun 2019. Iya, seperti yang sudah disebutkan tadi, saya memang mendedikasikan dan membangun cita-citanya jadi guru ya kan. Jadi saya tingkat 3 pun tingkat 3 kuliah sudah mengajar di sekolah. Cuma karena memang saya ngajarnya di SMK, ya tentu saja sih harus memiliki pengalaman di industri. Apalagi memang ngajarnya juga di bidang produktifnya gitu. Kemudian ya selama ngajar di bidang industri, bidang teknologi ini di profesi kejuruan itu, ya ada beberapa program yang mengharuskan saya terjun ke industri. Misalkan yang paling dekat kemarin itu sekitar bulan Desember 2022 kalau nggak salah, saya ditugaskan oleh sekolah untuk melaksanakan magang di industri di PTLN sekitar 1 bulan. Jadi saya ditugaskan untuk melaksanakan magang tersebut. Selama di PTLN itu saya ditempatkan di bagian engineering, kemudian diikutkan beraktivitas dengan karyawan-karyawan di PTLN, apa yang dikerjakan, apa yang bisa dikerjakan di sana, dilibatkan dalam proyek di sana juga. Nah, saat itu sedang memproduksi ini ini berkaitan dengan kasus yang sekarang lagi viral juga ya. Itu bagian dari keluarga kita juga, ada kakaknya alumni kalau nggak salah yang jadi masinis yang korban itu, yang pakai contoh itu masih bagian dari keluarga besar. Nah, terkait banget itu, jadi PTLN itu memproduksi bagian dari persinyalan kereta api yang dikirakan PT.
perusahaan yang bergerak di kereta api itu kan cuma satu. Nah, di sana itu kita memproduksi lampu sinyal kereta api. Ya banyak lampu ada. Ya saya juga nggak ngerti ya itu lampu misalkan lampu untuk kapan jalan, kapan berhenti, kemudian kecepatannya maksimum berapa dan sebagainya. Itu saya di bagian ininya apa namanya QC-nya. Jadi di quality control. Jadi bikin alat untuk mendukung proses quality control dari lampu sinyal persinyalan gitu. Dan wah itu pengalaman yang berharga sekali. Tapi yang bisa saya dapatkan adalah ternyata banyak kesamaannya ya dari seperti ketika saya di LAN dengan di sekolah itu. Jadi jam kerja hampir mirip dengan di jam sekolah kita. Kalau kita kan masuk 6.45 gitu kan. Kalau di sana masuk sekitar jam 7.30. Kemudian sekitar jam 7-an itu karyawan mulai pada datang. Kemudian kalau udah 7.30 gerbang ditutup. Dan itu sama kan 6.45 itu gerbang tutup. Tapi di sana nggak ada jalan jongkok. Nggak ada. Paling ada pemotongan gaji. Dan itu kan lebih menakutkan ya daripada. Artinya apa yang apa yang diberlakukan di sekolah itu sebetulnya untuk mempersiapkan kalian di industri. Jadi harus tepat waktu. Kemudian ada bel masuknya juga sama. Kemudian kalau bahkan karena itu BUMN ya, setiap pagi itu setelah mulai jam 7.30 itu kita semua harus udah ada di lingkungan PTN. Kemudian ada yang langsung masuk ke tempat kerja, ada yang mungkin masih berjalan dan sebagainya. Dan itu diputar lagu Indonesia kenaikan bendera budaya kerja di BUMN di PTN karena itu BUMN. Jadi ada prosesi penaikan bendera. Terus seluruh karyawan siapapun itu lagi berada di manapun ya harus berbimbing. Apalagi kalau di luar bisa melihat benderanya tanpa harus apel pun ya kita harus menghadap ke bendera itu dan harus hormat. Kemudian sekitar jam 12 istirahat, ada bel istirahat juga, ada istirahat. Kemudian masuk lagi sekitar jam 1, ada bel lagi dan masuk. Plus bel pulang juga sama. Jadi kayak di sekolah juga ya gitu. Terus pas masuk tempat kerja, saya dulu di gedung E kan yang berdirinya. Terus saya perhatikan karyawan ya pas masuk nggak langsung kerja sih, dulu berinteraksi dulu, cerita-cerita, baru tanpa ada instruksi itu langsung tiba-tiba tes pada pergi ke mejanya masing-masing, langsung hening pada bekerja. Kemudian sekitar 2 jam kurang lebih sekitar 2 jam itu mulai ada yang berisik lagi, ada yang ngopi, ada yang itu, terus sekitar 5 menitan ya baru hening lagi kerja lagi kayak gitu. Hampir mirip aktivitasnya seperti di sekolah kayak gitu. Dapat tugas sekolah mereka fokus. Betul. Terus kan nggak harus fokus dari jam masuk sampai jam istirahat, enggak sih, di sela-sela itu juga ya diperbolehkan juga. Dan itu ruangannya tuh, ini ruangan kerja tuh banyak kan beberapa meja kisi-kisi gitu tertutup, nggak tertutupnya hanya jadi ketika berdiri itu kita bisa lihat juga. Tapi di sebelah sininya ada ruangan berkaca, ruangan kaca full, ada meja. Itu tuh petinggi di bagian itu, bagian engineering. Mungkin kalau nggak salah ikut manajernya. Jadi manajer tuh bisa lihat karyawannya lagi kerja dari bahan Diawasin langsung. Iya dong, kan mereka yang bilang. Soalnya kalau di sini gurunya itu. Iya, yang memastikan mereka semua melaksanakan kerja.
terus ada yang bolak-balik ke ruangan mungkin itu sebenarnya direksi gitu. Nah itu konsultasi atau minta tanda tangan tujuan Pak Jokowi. Nah, kayak gitu. Dan ini gajinya gede kan gitu. Jadi silahkan teman kalau bisa nanti gajinya di BUMN itu gaji gede juga. Sedikit aja bagaimana buat jurusan kita soal itu ketemu kemana semua? Ya Pak, itu ada nama industri tertentu kan yang ditarget? Oke. Justru semua industri, apalagi manufacturing, pasti membutuhkan potensi otomasi industri. Jadi nanti kalian pasti dilombakan di bagian engineer. Bedanya ada divisi maintenance, pasti bisa di situ. Kalau yang sesuai jurusannya. Jadi nggak ada spesifik perusahaan yang menerima atau enggak. Tapi kan kompetensi TOEIC itu kan bisa memprogram, bisa apa namanya ya jelas bisa wiring, bisa troubleshooting, bisa maintenance gitu ya dari sistem-sistem otomasi di industri. Ya semua industri manufacturing itu pasti ada sistem kontrol. Ya, itu garapan kita dan garapan otomasi itu luas. Jadi nggak akan kekurangan nanti kerja. Itu Apa gitu Pak? yang penting tadi kita memiliki kompetensi yang unggul di bidang otomasinya. Yang kedua lengkapi dengan soft skill. Tadi kemampuan berinteraksi, kemampuan bekerja sama, kemudian ya tadi budaya industri itu keseluruhan secara umum itu mirip, cuma ada beberapa kekhasan di perusahaan tertentu gitu. Misal tadi di PTN itu ada format bendera sampai lagunya selesai budaya benderanya naik ke atas karena itu perusahaan negara. Mungkin PT KAI walaupun sama-sama perusahaan negara ada kekhasan tersendiri. Misalnya juga konsumen ada apel, nggak tahu ya saya belum. Artinya sok siapin aja kompetensi utamanya. Yang keduanya yang paling penting adalah soft skill, karena soft skill juga gak bisa dibangsakan. Justru beberapa perusahaan atau banyak perusahaan yang bilang yang penting soft skillnya bagus dulu, attitude-nya bagus. Kalau urusan kompetensi itu bisa di training sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi tapi kalau urusan soft skill itu kan harus prosesnya lama, artinya pengennya perusahaan itu yang penting attitude-nya bagus dulu, soft skill bisa jadi nomor 1. Ya itu nomor 1. Hard skill itu bisa di nomor 2 kan, karena bisa dilatih dalam waktu seminggu, sebulan, 2 bulan. Artinya kayak tadi jangan berkebalikan. Nih gue nih hard skillnya bagus, gue bisa memprogram PLC, gue bisa troubleshooting, gue bisa wiring cepat. Tapi ya tadi congkak sombong, apaan sih lu, goblok lu dan sebagainya. Siapa sih orang yang mau mempekerjakan orang seperti itu? Yang keduanya siapa yang mau bekerja sama orang kayak gitu? Ketika gue bilang, lu kerjaan ini, padahal sama-sama jabatannya. Ngapain juga kan gitu, ngebosi. Padahal kan harusnya, ayo kita kerja sama, kamu ngerjain itu ya, saya ngerjain ini, yuk kita bareng-bareng. Kemudian dan sebagainya, itu kan akan jadi lebih baik. Apalagi ada orang yang misalkan, kamu kelihatan kesusahan nih, oh iya saya coba bantu, ada yang bisa saya bantu nggak? Ayo kita bantu. Dan sebagainya. Setelah misalkan kita ngerjain, karena kita cepat ya ngerjainnya, karena hard skillnya bagus, kita ngerjain cepat, rapi, beres, tugas kita selesai. Tidak berhenti di situ, tapi ngeliatin rekan timnya ada yang kesusahan nggak, ada yang belum selesai, dibantuin, itu nilai plus banget. Tanpa harus kita mengharapkan, oh nanti saya akan dilihat oleh atasan dan saya akan memberikan gaji menaikkan posisi enggak gitu. Itu namanya gila. Kita do the best aja, dengan sendirinya juga akan menentukan apa yang akan kita dapatkan dampak dari kita. Dan Rasanya Pak yang lain? Ada mungkin? Kebetulan tadi juga kan udah ada bel gitu. Iya, silakan. Cukup sekian mungkin dari kami memberi wawancara terhadap
guru jurusan Python. Bapak terima kasih sekali lagi Pak. Sama Ada kata-kata terakhir mungkin? Kata-kata terakhir. Buat Pak. itu motivasi Pak. Oke, karena ini hubungannya dengan kepekerjaan, siapkan waktu itu nggak lama dan nggak bisa diulang ya. Kalian tuh bentar lagi paling setahun. Jadi silakan siapkan. Sebentar lagi kalian akan terjun ke dunia nyata yang nggak ada toleransi seperti saat kalian belajar. Kemudian siapkan soft skillnya, terutama hard skill bisa diperduakan. Idealnya sih hard skill dan soft skill itu seimbang, sama-sama. Jadi silakan ikuti semua program media sosial ini dengan baik, karena itu untuk mempersiapkan kalian baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Semangat terus. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Siap. Terima kasih sebelumnya sudah memperhatikan video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toi. Ya.